Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Sari dengan NPM 0322010007. Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernafas. Bernafas adalah proses mengambil udara O2 dari luar dan mengeluarkan udara CO2 dari dalam tubuh. Proses pernafasan makhluk hidup berbeda-beda bergantung dari tempat hidup dan jenis makhluk hidup. Berikut macam-macam alat pernapasan. 1. Alat pernapasan tumbuhan disebut dengan stomata atau lentisel. 2. Alat pernapasan hewan disebut dengan insan, trankea, paru-paru, dan kulit. 3. Burung mempunyai alat bantu pernapasan disebut dengan pundi-pundi udara. 2. Bergerak. Gerak manusia dan hewan terlihat jelas. Manusia dan hewan dibantu oleh alat gerak, misalnya pada manusia memiliki tangan dan kaki, sedangkan hewan memiliki sayap, kaki, sirip, sila, dan lain-lainnya. Tumbuhan melakukan gerakan, tapi gerakan yang tidak mudah untuk dilihat. Contoh, tumbuhan putri malu yang jika disentuh akan menutup. Daun petai Cina yang menutup pada sore hari. Tumbuhan tanaman selalu ke arah datangnya sinar matahari dan bunga matahari selalu menghadap matahari. Gerakan tumbuhan disebabkan oleh rangsangan dari luar. 3. Makan. Makanan yang dimakan harus mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya lemak, mineral, karbohidrat, dan protein. Karbohidrat diperlukan tubuh untuk menghasilkan energi. Fungsi makanan untuk makhluk hidup: 1. Menimbulkan energi atau tenaga. 2. Membangun tubuh atau pertumbuhan. 3. Mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri adalah tumbuhan hijau daun melalui proses fotosintesa. 4. Iritabilitas. Salah satu dari makhluk hidup adalah respon terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan dari adanya rangsangan. Iritabilitas hewan dan manusia menggunakan panca indera terdiri dari 1. Mata untuk melihat, 2. Telinga untuk mendengar, 3. Hidung untuk mencium, 4. Lidah untuk mengecap, 5. Kulit untuk meraba. 5. Tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, kamu menanam biji, tumbuh menjadi kecambah, selanjutnya menjadi tanaman kecil. Jika tanaman kamu siram setiap hari, maka tumbuh menjadi tanaman yang besar. 6. Berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Perkembangbiakan untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiak pada hewan terbagi dalam 2 macam, yaitu secara generatif atau kawin dan secara vegetatif atau tak kawin. Pada hewan tingkat tinggi perkembangbiakan secara kawin, sedangkan hewan tingkat rendah perkembangbiakan dengan vegetatif atau tak kawin. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan biji juga dapat berkembang biak dengan vegetatif atau tidak kawin. Contoh perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan diantaranya adalah tuna, steak, dan cangkok. 7. Beradaptasi. Untuk bertahan hidup di lingkungannya, setiap makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat hidup makhluk hidup dapat melakukan aktivitasnya disebut habitat. Jika makhluk hidup tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka akan mati atau harus berpindah ke lingkungan yang baru. 8. Memerlukan suhu. Semua makhluk hidup bertahan di suhu tertentu. Ikan hidup di air yang bersuhu antara 5 derajat Celcius sampai 30 derajat. Untuk jenis bakteri dapat sampai dengan suhu 80 derajat, sedangkan tumbuhan dapat hidup antara suhu 0 sampai 43 derajat Celcius. 9. Sistem ekskresi. Zat sisa dari proses produksi harus dikeluarkan. Jika akan menimbulkan racun yang terdapat dalam tubuh, zat sisa dikeluarkan berupa gas, cairan, atau zat padat. Alat pengeluaran zat sisa hewan atau manusia yaitu: 1. Paru-paru mengeluarkan CO2, 2. Ginjal mengeluarkan urin, 3. Kulit mengeluarkan keringat. Sekian dari penjelasan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.